berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya baik sahabat, Anda bergabung kembali masih bersama saya Isna Safira. Kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Talk on Radio meneropong etika komunikasi politik jelang 2024 bersama Dr. Suko Widodo MSI, pakar komunikasi dan politik, dan juga Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga. Ini juga di live di www.suarasidoarjo.id, YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan serentak di jaringan radio di Jawa Timur, diantaranya Persada Kabupaten Blitar, Remaja Klasik Radio Malang, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Suara Madiun, dan Ersal Nganjuk. Kita sapa dulu Dr. Suko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Sorry saya belum bisa on cam ini. Siap. Bagaimana kabar pagi hari ini Pak Suko? Sehat. Kabar baik Mbak. Iya, luar biasa Pak. Ramai sekali nih ya saya baca di media massa soal deklarasi Capres 2024. Padahal sekarang 2021 aja belum selesai ya Pak ya. Bagaimana ini Pak Suko membaca hal tersebut? Ada apa sih di balik deklarasi-deklarasi yang sudah mulai marak di tahun 2021 akhir ini? Ya, pertama memang ini Mbak Isna, kalau menjelang pemilu, menjelang pemilihan apapun memang hal yang wajar ketika tensi komunikasi politik atau kampanye atau macam-macam itu wajar. Tetapi menjadi tidak wajar memang di Indonesia itu ketika kemudian panasnya terlalu cepat ya. Atau gini, saya mengatakan bahwa mengapa panas itu lebih banyak kitanya hanya disodori orang, tidak pernah kita disodori visi. Misalnya kalau misalnya Isna mau maju presiden misalnya, ini apa yang ditawarkan gagasannya itu. Jadi kita ini kemudian menjadi dipaksa memilih tanpa kita tahu apa yang dibawa oleh para presiden, calon presiden itu. Apa ini jadi salah satu bentuk komunikasi politik yang hits di era disruption ini mungkin Pak? Menunjukkan bahwa ini kebudayaan kekuasaan yang tidak rasional ya. Kalau di negara-negara maju itu misalnya orang ingin jadi presiden, tapi dia punya data yang bagus, dia tidak sekedar pasang baliho atau menyebar tweetbon, tapi dia menemui konstituen, dia di televisi, dia di media menjelaskan bahwa kalau saya akan maju presiden, alasan saya presiden karena kondisi perekonomian kita, dengan angka pengangguran kita, jika saya memimpin, saya akan punya kebijakan ini, dan hasilnya akan gini. Jadi yang ditawarkan adalah program gitu loh. Jadi terus tidak tiba-tiba kalau saya terpilih akan saya bangun jalan ini, enggak segitunya gitu. Jadi sangat rasional, ada perdebatan, dan masyarakat punya hak untuk mempertanyakan apa yang mereka sampaikan. Nah kita enggak, pokoknya disodori tulisan ini, baliho ini, udah selesai, dan kemudian kita tidak, publik tidak punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Itu berarti ya tidak ada komunikasi politik di Indonesia itu. Adanya lebih pada propaganda menjadi. Berarti komunikasinya sepihak begitu Pak? Kira-kira begitu. Pernahkah suaranya Isna atau Pak Jo, Pak Min diberi kesempatan untuk
apa ya, misalnya untuk memberikan suaranya gitu. Ya ada tapi ya apa ya, lip sync aja gitu. Di belakang layar gitu. Iya, jadi kalau ponto mereka ketemu dengan rakyat kecil itu kan rakyatnya satu tapi wartawannya 10 foto-foto atau tim suksesnya yang meliput. Wah, seolah-olah ada lagi yang lebih parah sekarang itu di Semeru misalnya. Jelas-jelas musibah masih nekat juga. Sama sekali nggak ada etikanya. Iya, betul. Kalau seperti itu siapa sebenarnya yang diuntungkan? Korban bencananya kah karena mendapat publisitas, atau relawannya kah, atau siapanya ini Pak kira-kira ketika ada publikasi atau deklarasi di wilayah-wilayah bencana? Iya, dalam jangka apa ya, yang diuntungkan sebenarnya adalah para tim sukses, political worker ya, dan politisinya. Rakyat tidak menjawab jawaban apa-apa karena yang dibutuhkan rakyat bukan bantuan tetapi menemani mereka. Gitu. Jadi atau gini loh Mbak, kalau kalau misalnya itu dilakukan, enggak masalah ya, enggak masalah. Tetapi relawan tuh jangan terlalu sibuk dengan baliho dan seragamnya gitu loh. Jadi yang diharapkan kerjanya gitu. Nah sekarang kan enggak kan, balihonya lebih tinggi daripada bantuannya. Betul, bantuannya 1 truk, balihonya 3 truk sendiri. Tapi tentu tidak semuanya ya, artinya banyak juga politik ini juga yang bagus karena memang tujuan politik itu di dalam teori apapun adalah sangat bagus, semua ditujukan untuk memuliakan atau membawa rakyat yang lebih baik. Nah yang jadi masalah kemudian adalah cara-cara menempuh kekuasaan itu yang kadang-kadang tuh segala cara, yang itu kadang-kadang melupakan misalnya kewajiban atau hak dari publik. Iya, Pak Suko, sepertinya suaranya terputus-putus. Iya, sudah kembali jelas Bapak. Monggo bisa diulang sedikit Bapak, tadi terputus, hilang suaranya. Artinya gini, kita memang butuh. Saya beberapa pengalaman ya. Saya salut kepada anggota DPR. Saya terima kasih mereka mau bekerja. Tetapi mungkin ke depan kita harus membuat sebuah pilihan dengan cara-cara yang mulia, cara-cara yang bermartabat, jauh dari money politik misalnya. Apakah nggak diatur? Ada aturannya. Tetapi kan seringkali dilanggar dan rakyat pun juga ada yang melakukan manipulasi-manipulasi seperti itu. Nah itulah kenapa sebetulnya kalau kita punya etika maka kita bisa membangun peradaban yang lebih baik. Betul. Nah saya menyinggung apa yang disampaikan Pak Suko barusan ya tentang karakter-karakter personal gitu ya. Nah dengan kondisi seperti ini sepertinya sulit tidak sih Pak untuk orang baik dan capable itu bisa muncul sebagai salah satu sosok calon atau ya mungkin bisa jadi calon presiden kita gitu Pak dengan kondisi yang seperti ini. Iya, sayangnya orang baik ini pertama sudah enggan masuk di ruang itu dan ruang itu kemudian kadang tidak fair juga gitu loh. Jadi seringkali mereka hanya ingin menang. Jadi kalau ada orang tuh yang diukur cuman popularitas dan elektabilitas. Hanya 2 itu, tetapi misalnya kapabilitas itu tidak pernah diukur gitu loh. Apa misalnya hebatnya Pak Anies, apa hebatnya Pak Ganjar, apa hebatnya Bu Khofifah, apa hebatnya Pak Ridwan Kamil, itu yang diwacanakan dalam komunikasi publik, datang ke Radio Sidoarjo dan teman-teman LBBL karena kan biar tahu, kemudian berdialog, jadi tidak datang upacara meresmikan saja gitu loh. Jadi ada kesempatan ruang-ruang media LPPL berjaringan ini bagus sebetulnya untuk menguji mereka sebelum sambil untuk turun konvensi misalnya. Nah konvensi yang dilakukan beberapa partai seleksi itu kan celebration aja, salonisasi aja, tapi realnya tidak ada gitu loh. Kemudian jadi kalau dengan gini ya Pak Suko, gini aja, wacana saja ya semua, ya
kalau seleksinya model gini aja ya semua orang bisa jadi presiden. Gitu. Nah, ya mestinya presiden itu ya apa ya dia tahu persoalannya, dia tahu harga gabah kering, gabah basah, dia tahu apa ya harga gedok itu kan gitu. Partai politik harusnya gitu itu loh. Nggak yang diomong muluk-muluk malah nanti kalau terlalu tinggi kesambar helikopter nanti. termasuk Pak Suko ini ya, kalau cuman seperti itu aja Pak Suko bisa jadi pilpres di 2024 nanti. Enggak lah, kalau saya itu tugas saya kan adanya aja mencatat aja, saya mencatat dan mengingatkan, oh ini loh kurang Anda. Nanti kalau saya jadi presiden, Isna jadi juru bicara. Oh, betul Pak, siap saya Pak kalau begitu. Kemudian Pak, apakah waktu yang diambil ini sudah tepat ini Pak? Karena kan masih minus 2 tahun ya, tapi curi startnya sudah di 2021 akhir ini. Apa sudah memang tepat ini? Memang sudah direncanakan kalau dari segi komunikasi ke politik bagaimana? Ya, saya sih tidak apa-apa ya, presiden itu setiap saat komunikasi politik itu setiap waktu. Malah justru menarik seperti pemilu itu kan walaupun 5 tahun sekali, tapi kan setelah janji kemana itu ya. Jadi partai-partai ini kan datang mengumpulkan orang terus pidato, setelah jadi mereka tidak pernah mengunjungi lagi. Padahal itu yang jauh lebih penting ya, relasi-relasi itu tidak sekedar perhelatan. Nah, presiden juga demikian. Cuman masalahnya saya belum menangkap misalnya visi jelas kok. Itu yang sibuk kan tim sukses dan para relawan apa ya? Para pendengung-pendengung itu ya. Relawan rela kalau apa ya? Rela kalau dilawan. Ya. Ya maksud saya kalau foto dimunculkan ya jelas gitu loh. Pak Ganjar kan masa pernah dia berani saya maju presiden, kan nggak pernah kan orang yang lakukan. Ya kenapa ya, takut sama yang punya partai gitu kan, nggak boleh harus dengan ketua umum. Seringkali kan orang gitu, jadi partai sendiri kadang-kadang tidak berikan kesempatan kadernya untuk menjelaskan keinginannya gitu loh. Nah kalau kemudian begini kita ditipu kita ini dengan cara-cara itu. Siapa Pak Anies juga tidak jelas, apakah maju enggak juga enggak jelas kan. Itu kan orang-orang gitu. Nah kalau mau itu mestinya memang yang kuasa adalah partai politik. Nah kita sedang berdebat soal apa ya, misalnya parliamentary threshold itu yang 0% dan 20% itu. Nah yang jauh lebih penting mestinya apa ya, mereka punya gagasan itu. Tidak pernah gagasan itu dipertarungkan dalam urusan publik. Misalnya ya tadi dia punya konsep tentang membangun pertanian atau kelautan misalnya. Nah konsep-konsep itu tidak ada di dalam kandidat yang muncul. Nah riset itu hanya menonjolkan si A B C D. Kalau gitu caranya yang muncul ya itu wae. Betul, yang muncul ya terkait dengan popularitasnya di media mungkin ya Pak ya. Itu didengungkan oleh para buzzer, didengungkan oleh ya media juga harus kadang mau tidak mau terlibat dalam konteks itu karena ya begitulah. Jadi kembali menurut saya memang kita ya memohon ya dengan baik agar mulai ketua partai Pak Zulkifli, Pak Imin, Pak SBY, Bu Mega dan partai lainnya itu ya mereka yang harusnya bertanggung jawab terhadap peristiwa semacam ini gitu. Dan kalau diantara mereka tidak duduk bersama, tidak ada komunikasi ya jadinya terus akan begini. Seharusnya lah beliau itu kan sebagai negarawan kan bisa membuat sebuah kultur budaya politik, nanti akan melahirkan etika politik yang bagus. Sehat. Kita terus mencari bentuk yang tidak selesai kalau caranya gitu. Oh, begitu bentuk yang tidak selesai. Nah, Pak, bisa nggak ini yang dilakukan oleh apalah kita sebut relawan atau tim sukses dan sebagainya sebagai bentuk test the water atau cek ombak dulu lah, ini 1 tahun kita kayak gimana, nanti baru akhirnya ternyata ombaknya si A kecil, kita ganti calonnya ke ombak yang B. Mungkinkah ini sebagai salah satu bentuk cek ombak atau test the water itu, Pak? Sorry, bisa diulang lagi, Pak? Ya. Bisakah?
Jadi ini deklarasi Capres 2024 ini apakah bisa disebut sebagai cek ombak atau test the waternya, itu cek ombak untuk melihat bagaimana sih masyarakat menilai calon si A, calon si B dan lain sebagainya, cek ombak dulu gitu Pak? Ya betul, jadi test the water ya. Jadi biasanya orang itu kan kalau mau maju kan dicek dulu apakah kekuatannya itu memadai untuk maju atau tidak itu. Jadi kalau nanti kalau nanti dapat oke, diterusin, tapi kalau tidak biasanya kemudian diregulat atau dengan tenaga lain gitu loh. Jadi, tapi biasanya gini Pak, yang kita tidak itu adalah kompetisi. Jadi salah satu fungsi dari partai politik itu sebetulnya adalah apa yang disebut dengan kompetisi. Nah, kita tidak pernah menghasilkan sosok pemimpin yang bagus karena kompetisinya tidak fair. Jadi kalau di pengalaman itu ada proses konvensi. Jadi dari level kecil ke besar dan sebagainya itu. Nah, yang saya tangkap di Indonesia itu belum ada proses-proses rekrutmen yang seperti itu. Jadi pokoknya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau misalnya di DPR itu kan pokoknya di duit gelem danai, kemudian dia dapat tiket dari partai. Nah, kita memang belum kuat untuk berkompetisi sesuai dengan sesuai dengan nilai atau proses demokrasi itu belum kuat. Baik. Ya, semoga yang terpilih nanti bisa mewujudkan cita-cita Pak Suko ya, Pak. Ya, kita harapannya seperti itu ya. Kalau semua mau mendengarkan, menurut saya sekali lagi ini saya bisa keluar dari takut karena perjalanan takut chargernya habis. Jadi kalau menurut saya ya tadi kembali ke partai politik, rakyat ini sudah saya khawatirnya para calonnya akan tertipu ya, termakan oleh algoritma medsos yang dalam faktanya berbeda itu. Betul. Satu, yang kedua, peluang orang memilih itu dia memilih bukan karena benar-benar memilih tapi sekedarnya, sehingga kualitas pilihan itu nilainya rendah sebetulnya. Nah, akhirnya ya sakarmu semplon-plon negara iki saya yang bisa hidup. Apatis begitu ya, Pak? Ya, betul. Ada 4 tipe lah, saya agak lupa itu. Salah satunya adalah apatis, kemudian tidak memilih, ketika sekedarnya, dan satunya yang sungguh-sungguh yang mencari informasi. Jadi pemilih 65% ke depan itu beda, sehingga kalau ini di luar presiden bisa jadi pilihan DPR nanti kecil kalau mereka tidak segera juga berbenah terhadap perkembangan zaman sekarang. Baik Pak. Nah, ini bisakah disebut ini sebagai wujud tingginya partisipasi politik nih, saking semangatnya. Jadi bisa nggak kalau misalnya saya menyebut ini, wah tinggi nih partisipasi politiknya nih, boleh nggak Pak disebut seperti itu? Deklarasi yang lagi marak-maraknya ini. Partisipasi bersahabat politik iya, tetapi partisipasi memilih belum tentu gitu loh. Ini kan hanya sekelompok orang. Saya belum melihat sebagai partisipasi, ini justru sekelompok orang yang memanfaatkan situasi. Saya kok orang lagi sibuk ngurusi bencana, orang sibuk ngurusi banjir, pandemi, kok kober-kobernya itu ya. Anda sebutnya mencuri status. Jadi dari asas kepatutan dan etik rasanya terlalu dini, terlalu dini lah. Orang peraturannya aja yang parliament threshold sekarang lagi digugat oleh sekelompok orang untuk menjadi 0. Kok kita mau begitu? Tapi begitulah sahabat politik selalu muncul setiap saat. Politisi itu kan ya memang nalurnya itu, dan itu tidak masalah juga, sah saja, punya kesempatan untuk memanfaatkan mencari pengaruh itu politik itu. Nah, persoalannya pengaruhnya itu kalau sudah dapat kuasa, apakah dia bermaslahat buat rakyat, itu aja persoalan. Itu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab itu ya Pak.
Sudah berapa kali pilpres tapi jawaban itu belum pernah ada. Mungkin nanti Pak Suko yang akan menjawab itu nanti. Nah, sambil mungkin ya kalau saya lihat ini sambil menyelam minum air gitu kan Pak. Mumpung ada publikasi besar-besaran gratis lagi. Hitungannya begitu ya Pak ya. Ya saya masuk aja lah sambil menyelam minum air begitu ya Pak ya. Iya, jadi apa ya? Iyalah tadi setiap kesempatan itu dipakai ya. Setiap kesempatan jangankan ini Mbak, jangankan yang hidup, yang mati pun seringkali dugaan untuk politik. Misalnya kan beberapa waktu lalu kan selalu dia fotonya calon, ini di luar presiden ya calon, terus yang sudah meninggal pun mohon maaf almarhum dibawa-bawa. Apa hubungannya? Bahkan dia juga tidak pernah kenal misalnya. Apa relasi, apa pesan politik itu misalnya. Jadi kita ini kan maju bukan karena kita, tapi karena foto-foto di belakang. Nggak bisakah kita kalau mau maju ya saya berniat maju. Satu itu. Yang kedua, salah satu yang belum siap kita adalah soal transparansi misalnya. Misalnya kita kan tahu kan di tengah-tengah pandemi ini rakyat ekonominya terpuruk, tapi politisi kok pendapatannya naik. Ini kan tidak pernah dianggap. Dan kita membiarkan begitu aja masalah-masalah semacam itu. Jadi dari segi quality aja kita harusnya harus ada ruang penjelasan itu. Nah, kita ruang komunikasi politik, pendiskusian, keterbukaan itu relatif tidak tersedia, sehingga akibatnya trust terhadap politik kita menjadi rendah. Silahkan mereka berdayu-dayu deklarasi presiden, rakyat juga nggak terlalu peduli sebetulnya, karena rakyat sedang peduli untuk mencari rezeki untuk menyelamatkan hidupnya. Iya, konsentrasinya berbeda sepertinya rakyat sekarang. Masyarakat lebih concern ke bagaimana mempertahankan dapur rumah tangga, kemudian bagaimana kalau yang terkena bencana bagaimana memulihkan kondisi psikologis dan sebagainya. Ini malah deklarasi begitu mungkin ya Pak yang mau disampaikan tadi. Iya, menurut saya kan tanpa kata, tanpa bahasa, partai politik itu sudah turun aja. Nggak usah pakai seragam juga boleh lah. Misalnya membantu bikin posko, membantu vaksin atau apalah, memberikan penjelasan sesuatu. Jadi kita nggak apa-apa sekali lagi partai politik, tapi harus dengan cara yang cerdas, cara yang yang etik dan estetika kira-kira gitu. Itu saya kira dan menurut saya saya cenderung aja ketua partai politik atau apa itu semacam talk show dengan radio LPPL kan banyak. LPPL itu kan jaringannya banyak. Kemudian dia mendengarkan dan masyarakat diberikan kesempatan bertanya. Nah, sebetulnya kreatif itu yang kita butuhkan. Dan biayanya juga nggak mahal daripada mereka bikin yang mewah-mewah di Jakarta kan akan lebih bagus kalau jaringan-jaringan itu bisa dioptimalkan. Jadi yang dibutuhkan politis, bisa jadi politisnya nggak tahu Mbak, karena yang adalah para perancangnya, mestinya strategi kampanyenya, ahli komunikasinya di balik itu yang harusnya menata seperti itu gitu loh. Dimulai dari publikasi mikro baru ke makro ya Pak ya? Iya. Kalau saya sangat belajar tentang proses Obama ya, saya ngikuti dulu. Waktu pilihan saya juga sempat ke sana sinau itu bagaimana Obama itu proses untuk menjadi presiden itu kan dia datang sendiri, pulang kantor, datang bawa kartu nama, dia kunjungi orang, dia tanya kepada masyarakat itu, saya Obama, saya dari partai ini, apakah dalam sebulan ini air terganggu di kota ini, terus apa kesulitan Anda dan sebagainya. Dia catat seperti riset sendiri dan kemudian dia tinggalkan kartu nama, ini Ibu Bapak kalau ada apa hubungi saya. Jadi nggak lari dari tanggung jawab yang disampaikan itu loh. Nah kita kan nggak kan pasang baliho terus kalau saya bertanya kemana nggak ada, misalnya harusnya kan ada alamatnya itu kontak center gitu. Nah, Safira misalnya itu harus ada. Dan ini nggak ada, itu menunjukkan bahwa cara komunikasinya tidak ada tanggung jawabnya terhadap apa yang disampaikan.
Iya, begitu Pak. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita, bagaimana dengan pembantu presiden ini Pak, yang kemudian ada yang melakukan deklarasi? Etis nggak sih Pak, kalau ada pembantu presiden yang melakukan hal seperti itu? Tidak. Jadi semestinya kalau dia menjadi presiden dia harus mengundurkan diri. Itu cara yang elok ya. Itu yang juga sedang kami kampanyekan dengan Pak Effendi Ghazali di Jakarta. Kita akan mempertanyakan mana menteri yang kerja beneran, mana yang tidak. Dan sepanjang dia jadi menteri, maka tentu kalau dia berkampanye untuk presiden itu tidak elok. Iya Bapak. Tidak elok, jadi nggak elok, bagus, nggak sopan lah semacam itu. Jadi harusnya dia mengundurkan diri dulu atau lebih baik tidak deklarasi atau begitu Pak? Ya, tidak deklarasi, juga tidak kampanye otomatis, dan kalau itu dia bilang itu anak buah saya, tidak boleh dilarang aja karena berarti dia tidak bekerja kan, dia bekerja pada presiden tiba-tiba menjadi partai. Ini problem kita karena koalisi dan sebagainya. Maka betul kalau pikiran-pikiran PT 0% ini menarik juga itu. Jadi agar tidak tersandera oleh koalisi-koalisi. Iya. Kalau saya punya pendapat Pak, kalau saya boleh berpendapat, ini memang deklarasi ini kayak seperti upaya memupuk popularitas untuk calonnya masing-masing begitu, kejar-kejaran, cepet-cepetan siapa yang pupuknya paling banter, paling banyak itu nanti akan tumbuh subur begitu kalau saya bacanya Pak. Saya suka kalimat Anda ini Mbak, ya begitulah yang terjadi. Jadi deklarasi itu bagian itu daya tawar ya, daya tawar promosi diri gitu loh. Nanti kalau foto saya nggak jadi presiden, kompetisi nggak layak, siapa tahu saya bergabung dengan partai lain dan saya mendapat kekuasaan, apakah ke depan saya jadi menteri atau apa. Akhirnya jadi ada wacana ke situnya ya Pak. Pak, sebagai penutup, kesimpulannya apa yang bisa disimpulkan atau apa yang bisa disampaikan terkait dengan etika komunikasi politik ini jelang 2024? Ya, justru yang penting adalah etika ini kan soal martabat. Partai politik itu bermartabat ketika dia memuliakan orang lain. Nah, sejauh ini saya kira yang minta dimuliakan adalah kandidat, bukan rakyat. Jika Anda ingin jadi presiden, sesungguhnya yang Anda muliakan pertama adalah bertanyalah kepada rakyat, dengarkanlah, bukan didengar aja tapi didengarkan apa yang menjadi suara rakyat. Dan saya kira suara Sidoarjo dan radio-radio di tempat jaringan LPPL ini adalah bagian dari cara untuk mendengarkan suara rakyat. Ketika kandidat bisa menangkap itu, baru nanti menjelang Pilpres dia memunculkan itu. Tapi hari-hari ini akan bijak kalau kemudian memanfaatkan media-media yang ada itu sebagai bagian dari oasa untuk menyempurnakan gagasannya atau sebaliknya menyampaikan gagasannya. Luar biasa. Terima kasih Dr. Suko Widodo MSI atas waktunya berbagi di Suara Sidoarjo dan juga jaringan LPPL se-Jawa Timur. Sehat selalu Bapak. Terima kasih karena lama nggak dikontak-kontak. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam.